Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat pimpinan dan semua pengerja yang boleh memberikan kesempatan untuk boleh kembali membagikan firman Tuhan tempat ini. Mood kebaktiannya zaman saya tuh saudara, tadi lagu-lagunya gitu ya. Kau baratapku dulu zaman-zamannya belajar main piano, belajar main musik. Tuh main-main lagu-lagu seperti itu gitu ya. Jadi ya bersyukur kembali diingatkan bahwa Tuhan setia. Ini by the way lucu saudara, saya ada teman-teman SMP yang dulu juga pelayanan bareng, setahun terakhir di link lagi balik dan kita sekarang setiap hari Kamis pelayanan bareng Pak. Jadi ada ngumpul sama-sama cowok-cowok gitu, kita ngumpul, kita bikin bahasanya care group sih sebenarnya, dipakai bannernya full gospel, kita ngumpul sama-sama dan pelayanan bareng. Jadi balik lagi main piano, teman saya main gitar, main bass, ada yang main drum, dan kita jadi kayak ya care group, is a church gitu ya, yang lebih dari cuma sekedar organisasi, tapi kami berfungsi. Karena teman-teman lama dari SMP semua tahu kartunya, semua nggak ada yang bisa ditutup lagi gitu, semuanya udah kebuka. Jadi ya tinggal jujur aja apa adanya, dan saya bersyukur kita semua masih tetap setia mengikut Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini temanya faith over fear, iman di atas segala ketakutan. Saat saya mendengar kata-kata itu, sebenarnya kalau kita ngomong kata iman, itu is a matter of understanding, saudara. Mengenai tentang kita kenal nggak gitu, kita tahu nggak, saudara kalau coba ya jujur, kalau saudara terbang nih, bentar lagi mau Natalan kan gitu ya, terus saudara terbang, saudara mau kemana, ke Norway, mau ngeliat aurora, mau kemana tempat-tempat yang keren, terus kapten saudara pesawatnya yang mimpin ngomong, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih dalam penerbangan gini, saya baru lulus kelas penerbangan dan ini penerbangan jauh saya yang pertama kali. Rasanya gimana? First time flying over the Atlantic, first time flying long flight. Kira-kira saudara pede nggak? Saya yakin semuanya pujian penyembahan gitu ya. Hidup saudara akan jauh lebih dekat sama Tuhan, bukan cuma gara-gara naik ke atas langit-langit, tapi saudara akan berdoa senantiasa karena saudara tahu bahwa kapten yang di depan baru pertama kali menerbangkan. Benar? Maka itu nggak pernah diomongin. Gitu kan? Berapa kali dia terbang, udah senior, nggak pernah diomongin. Karena seringkali justru ketidaktahuan kita membuat kita tenang. Ouch. Halo. Ketidaktahuan kita membuat kita tenang, tapi justru kebanyakan ketahuan kita membuat kita takut. Saudara nggak pernah ngecek kan bangku saudara yang sudah duduk ini dibikin kapan, tahun berapa, expired apa enggak, kakinya kuat apa enggak. Nggak ada kan? Saya cuma pede aja kalau disuruh duduk, saudara tinggal duduk. Set. Percaya bahwa 4 kaki-kakinya akan lebih dari sanggup untuk menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Benar? Tapi begitu datang dalam kehidupan kita, saat Tuhan Yesus pegang erat tanganku, benar nggak kita berani dipegang sama Tuhan? Seringkali kita percayanya nggak benar-benar percaya, kita mau belajar benar, Tuhan layak nggak Tuhan dipercayai? Wah kasar katanya seperti itu ya, layakkah Yesus dipercayai? Seringkali kita nganggap bahwa diri kita lebih kuat, lebih berkuasa, lebih powerful dari Tuhan Yesus. Makanya saya tulis subtitlenya di sini, Tuhan dalam segala keadaan. Iman itu percaya bahwa bukan cuma Tuhan yang bisa membawa kita naik ke puncak gunung, tapi iman juga percaya bahwa Tuhan yang sama juga tetap setia dalam lembah kekelaman kita. Karena kalau semua mau cari ke puncak gunung, semua orang mau Bapak Ibu. Halo, enak ya Gunung Sinai gitu ngeliat, wah Bromo, Dieng, pemandangannya memang beda. Saat saudara ada di atas pemandangannya beda. Tapi yang saudara alami saat saudara ada di bawah juga sangat berbeda. Saat saudara struggle, saat penuh dalam kegelapan, saat mungkin semua orang meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudari, karena mungkin saudara nggak ada hartanya lagi, nggak ada tahtanya lagi, nggak ada kekuasaannya lagi, nggak ada siapa-siapanya. You're left all alone. Tapi tengah-tengah itu juga Tuhan menyadarkan bahwa Dia gembala yang baik, Allah yang setia. Karena saat saudara berani diproses dalam kegelapan, saudara baru layak untuk masuk dalam puncak kemenangan. Halo. Orang yang tidak berani diproses belum siap untuk menang. Nggak ada seorang atlet yang tiba-tiba naik ke panggung tanding tanpa latihan. Saya main basket gitu ya, saya tahu artinya latihan. Zaman dulu dari saya SMP saya main,
Saya udah nge-shoot kayaknya 1000 shot setiap kali saya latihan. Hampir setiap hari saya main. Saya dulu 7 jam main basketnya. Mungkin badannya nggak kelihatan, tapi percayalah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang percaya tanpa mesti melihat gitu ya. Itulah iman itu saudara. Beneran soalnya saya suka banget basket, gitu ya. Jadi latihan terus. Jadi saat saya latihan itu orang mungkin nggak ada, semua orang udah pada pulang, nggak ada apa-apanya. Karena saya latihan, jadi begitu tanding, kalau skornya mepet, terus dibutuhkan orang yang bisa nge-shoot, pelatih saya masukkan siapa? Saya. Karena dia percaya, semua playnya dibikin, Anto yang nge-shoot terakhir ya. Dia percaya bahwa saya sudah latihan. Apakah saya selalu masuk saat ditanding? Ya enggak gitu. Ada banyak masuknya, banyak nggak masuknya juga. Tapi tidak mengecilkan, mengesampingkan proses latihannya. Latihan itu wajib. Dan seringkali yang kita suka sebagai orang-orang percaya, kita cuma suka tandingnya. Karena tandingnya keren. Apalagi saat kita kalah, terus kita yang buat shoot terakhir dan itu yang membuat kemenangan. Wah, Tuhan Yesus baik karena Tuhan pakai saya untuk bawa kemenangan. Tanpa mau berlatih. Sampai sekarang masih main basket saya. Minggu ini udah diajakin sparring sama satu klub. Main nggak? Saya belum tulis nama saya karena saya lagi bingung. Latihannya kapan? Udah lama nggak main soalnya gitu ya. Terus mesti latihan dulu. Nah biasanya begitu ditanya tandingnya kapan, semua orang langsung nulis namanya penuh. Tapi kalau ditanya latihannya kapan, jarang yang mau tulis nama. Banyak yang mau jawaban Tuhan doanya pengen banget. Tapi berapa banyak yang berani dan memberikan diri untuk mau diproses sama Tuhan. Itu pelan sekali biasanya. Sadarkah kita bahwa hidup kita seringkali it's not connected? Bisa tolong di belakang slide-nya? Oke. Dengar kata-kata ini ya, the calm before and after the storm. Hidup kita biasanya cuma di 2 musim sebenarnya. Musim badai dan musim tidak badai. Atau musim tenang. Musim tenang itu datangnya sebelum badai atau sesudah badai. Jadi hanya karena kita salah, ini khotbahnya bukan buat saya semua hidupnya lagi tenang. Hati-hati, saya bukan nabi, cuma saya mau mengingatkan bahwa seringkali dalam ketenangan semuanya bisa tiba-tiba. Kudu-kudu gitu, tiba-tiba langsung semuanya berubah. Kalau saudara baca kitab Ayub, gitu ya, kitab Ayub itu ayat 1 dia saleh dan jujur kata Tuhan. Terus ayat 3-nya bilang dia orang terkaya di seluruh bagian timur. Kitab Ayub itu. Tapi sebelum pasal 1, ada 42 pasal di kitab Ayub. Sebelum pasal 1 habis, semuanya hilang. Kekayaannya hilang begitu saja. Hanya secepat itu. Jadi jangan gampang-gampang percaya bahwa saat hidup semua nikmat, it's gonna last forever. Enggak. Di hidup ini enggak ada yang last forever. Jadi siapkan hati kita, kalau kita senang pun terima kasih Tuhan dapat kesempatan, tapi siapkan kami juga untuk melewati the next season of our life. Saat saudara lagi dalam penuh dengan gemuruh dan badai, sadar juga, ketahuilah juga bahwa ini tidak akan di titik selama-lamanya. Segala sesuatu ada musimnya, it's gonna come, badai pun akan reda dan kita akan masa tenang lagi. Jadi saudara, kalau saudara hidup dengan satu keyakinan, kepercayaan yang seperti itu, saudara bisa menghadapi segala sesuatu. Next slide-nya. The calm before the storm and after storm come a calm. Sadari bahwa ketenangan itu adalah sebelum dan sesudah dari badai. Teks yang saya akan bagikan pagi hari ini, next slide. 4 ayat saja, Markus pasal 4, saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Ini by the way teks pertama saya dulu saat belajar untuk membagikan firman Tuhan gitu ya. Karena saya selalu menggelitik teks ini. Kok bisa ya ada orang tertidur dengan pulas di tengah-tengah badai. Saya sempat diajak berapa kali mancing di laut. Mancing laut lagi mau berangkat, terus teman saya bilang, lu mau antimo dulu gak tau? Enggak, gue mah aman katanya gitu. Enggak lah lu antimo dulu ya, kalau enggak lu pasti tepar lah katanya. Saya minum antimonya, saya naik, wah mulai biasa jam 4:30, jam 5 pagi udah di kapal, saudara, jam 4 udah jalan. Wah semuanya lagi indah, saudara, hitungan sekejap, saudara. Ingat ya, the calm before the storm. Semuanya lagi tenang, tiba-tiba mulai gerimis, bus langsung badai. Saudara tahu itu ombak bisa 3-5 meter, saudara. Dan saya orang yang ternyata saya sadar takut saya sama begitunya. Saya cuma pegangan sama kapal, saudara. Terus semua di sini udah
udah nggak balance gitu ya. Saya keluar semua yang saya keluarkan, banyak pelepasan-pelepasan terjadi di laut itu saudara gitu ya. Wah, semua sampai sudah tidak ada yang bisa dilepaskan. Saya cuma bisa terkapar-kapar begini. Saya di pinggir daknya kapal, cuman di otak saya, Tuhan ngapain gua sign up for this ya? Ngapain diajak kok mau begini ya? Pertama kali, kedua terjadi, ketiga tetap sama kejadiannya saudara. Tetap banyak pelepasan terjadi di lautan sana itu saudara. Dan begitu baca teks ini makanya saya kaget, kok ada orang yang bisa tenang. Saudara kalau lihat, saya punya sepupu, keponakan saya masih SD, di kapal yang sama, bisa tenang, ngelemparin pancingan. Icong kenapa? Icong kenapa? Bisa ngeledekin saya saudara. Anak yang lebih kecil. Tenang aja dinikmati jalan-jalan, dia buka nasi padangnya, dia makan di tengah-tengah. Saya nggak bisa yang kayak begini, saya nggak kuat. Jadi menggelitik hal-hal yang seperti buat saya. Markus 4 ayat 35 sampai 38 dari terjemahan Sederhana Indonesia. Lalu ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang danau. Pos sampai di situ dulu. Kata itu penting saudara. Karena seringkali badai yang kita alami bukan karena Tuhan yang mengundang kita, tapi kita yang buat badai sendiri. Halo? Sadar dulu perjalanan yang kita lalui ini karena memang mesti paketnya, jalurnya, rutenya dari Tuhan. Bukan kita yang seolah-olah kita mau. Udah tahu jelas-jelas lagi gak enak badan, saudara tidur malam. Jelas-jelas gak enak badan, saudara main hujan. Saudara semua, akhirnya saudara jatuh sakit dan menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa aku sakit? Itu sakitnya bukan karena Tuhan. Sakitnya karena ketidakdewasaan kita, ketidaktanggungjawaban kita. Jadi sadar dulu baru, mari kita pergi ke seberang danau, itu invitasi, undangan dari Tuhan. Dan banyak sekali undangan-undangan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, perjalanannya tidak mulus. Hanya karena Tuhan yang memimpin, hanya kita berjalan mengikuti Tuhan, tidak berarti semuanya mulus dan lancar. 36. Lalu mereka berangkat dan meninggalkan orang banyak itu dengan memakai perahu yang Yesus pakai untuk mengajar. Ada juga perahu-perahu yang mengikuti mereka. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan menghantam perahu itu. Sehingga perahu itu oleng dan air masuk sampai hampir penuh. Remember, the calm before the storm. Semuanya tenang, tiba-tiba dikatakan gitu ya, ombak besar datang. Ayat 38. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, kenapa engkau gak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Murid-murid ini siapa saudara? Notabene mainannya apa saudara? Professional fisherman loh saudara. Nelayan yang tiap hari main di air. Sedangkan Yesus notabene seorang tukang kayu. Saya lihat kontradiksinya. Yang bukan dunianya justru bisa tidur lelap. Di dalam dunianya justru malah ketakutan akan binasa. Hanya karena saudara pernah mengalami segala-galanya, hanya karena saudara sudah berpengalaman, oh saya paling senior, saya sudah ngalamin semua, asam dan garam semua saya mali. Jangan itu menjadi pegangan saudara. Halo, itu jadi satu yang bisa kita pelajari, tapi pegangan kita yang utama bukan dari pengalaman kita. Pegangan yang utama bukan dari kekuatan kita. Pegangan yang utama bukan dari kekayaan kita. Pegangan yang pertama bukan dari segala-galanya yang lain selain daripada Yesus sendiri. Makanya next slide saya tulis di sini. The way we see the problem is the problem. Seringkali masalahnya adalah cara pandang kita dan bagaimana kita melihat dan meresponi sebuah masalah. Saya suka the Chinese proverb, next slide saya. Dikatakan seperti ini. A gem cannot be polished without friction. Nggak ada sebuah permata yang bisa berharga tanpa melewati proses. Tidak ada manusia yang berharga tanpa melewati ujian atau tantangan. Kenapa dalam kejuaraan olahraga semua top, semua keren? Karena mereka berjuang. Olimpik keren jadi juara nomor 1. Kemarin timnas Indonesia main sama yang terakhir bersama dengan tiba-tiba blank otak saya sama Arab. Semua jadi karena mereka mau berjuang, mau masuk ke Piala Dunia semua. By the way timnasnya basket nanti sore main sama Thailand gitu ya.
Kemarin baru kalah sama Korea. Semua berjuang, berlatih. Sesuatu yang berharga pasti ada harga yang perlu dibayar. Halo, semakin mahal harganya, semakin berharga barangnya. Badai, 3 hal yang saya akan coba kupas pagi hari ini dari Markus pasal 4. Badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog berasal dari samudera yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam paling dikit dan bisa lebih tinggi dari itu. Definisi Wikipedia tentang badai, bukan angin ribut biasa, dan badai memiliki kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Badai bisa terjadi nggak cuma saat kita ada di laut, tapi bisa ada di darat. Saya puluhan tahun tinggal di Oklahoma, flatland di Amerika yang terkenal dengan tornado. Kita ngerti apa artinya badai di daratan. Kita bukan di laut, tapi kita di darat. Bisa ngelihat itu, saudara, kalau pernah nonton filmnya Twister gitu ya. Benar-benar putaran angin beliung, itu kontainer 20 biji hilang, sapi, semua badan-badan yang besar-besar, yang pikirannya berat-berat, hilang, bangunan-bangunan semua hancur gitu ya. Kita sempat hampir pulang gereja, hampir kena gitu. Terus kita masuk ke shelter, kita bisa rasakan ketakutannya begitu luar biasa. Dan seringkali itulah gambaran kehidupan kita, bahwa apa yang kita alami seringkali menakutkan kita, mengagetkan kita. Kita nggak pernah ready for everything dalam kehidupan ini. Kita nggak pernah siap untuk segala-galanya. Pasti ada sesuatu yang mengejutkan kita. Pasti ada saja yang membuat kita terperangah. Ada saja yang membuat kita sepertinya pos nafasnya. Dari detak jantungnya biasa, tiba-tiba pek. Mungkin ada yang langsung shaking, trembling. Beneran nih, itulah badai. Dan badai nggak lain nggak bukan, cuma menunjukkan seberapa kuat fondasi yang kita pijak di atasnya. Kalau bawahnya keropos, pasti hancur di badai. Kalau fondasinya, akarnya nggak kuat, pasti hilang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau fondasi kita nggak kuat, banyak sekali apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat hidup kita tumbang. Badai itu besar, menggoncangkan, di slide berikutnya menakutkan, punya kemampuan untuk menenggelamkan dan bahkan menghancurkan serta mematikan. Badai menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dalam kemampuan dan kekuatan, dan seringkali membuat kita merasa takut. Tetapi saya tulis ini, badai yang sama juga menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya, bahkan yang belum pernah kita lihat dan alami sebelumnya. Saat saya melihat badai, saat saya melihat twister, saat saya melihat tornado, saya juga lihat kebesaran Tuhan. Kok bisa ya Tuhan yang dahsyat luar biasa bisa bikin seperti itu? Saudara, 2009 saat saya lulusan itu, twister terjadi, tornado terbesar terjadi, F4 di Oklahoma itu, diameternya garis tengahnya saudara 1 kilometer. 1 kilo saudara, putarannya saudara. Kota-kota, berapa kota hancur, bisa jalan kayak jalan tol saudara. Di sebelah jalan tol, habis masuk ke kampus saya ada sungai, habis di sungai itu saudara. Padahal udah kiloan, puluhan kilo dilewati seperti itu, diameternya 1 kilo. Tidak main-main saudara. Jadi jangan pernah anggap remeh kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Oh sepele, mungkin, you never know. Justru seringkali yang menjatuhkan kita hal yang sepele. Yang kita anggap emang tenang. Ya kan saudara? Kalau saudara ditipu orang paling sakit sama siapa? Orang paling dekat bukan? Kalau strangers tiba-tiba datang, saudara mau ngapain nih? Mau nyuri? Saudara mulai pegangan, mulai jaga-jaga. Nggak mungkin nih jaga. Tapi udah kenal, ngopi bareng, makan pagi, makan siang, makan bahkan udah tiap hari ke rumah kita. Oh kelihatan udah dekat, tenang-tenang, tiba-tiba udah belakang, zlep. Benar? Nggak ada di sini. Bapak Ibu Saudara semua tenang-tenang semua gitu ya. Tapi biasanya di dunia yang nyata itu yang sering terjadi. Semakin dekat semakin membahayakan. Hati-hati, jangan pernah nganggap remeh apapun juga. Pesannya itu aja saudara. Badai bisa terjadi, bisa datang dalam segala bentuk form. Tapi fokus saya bukan mau di badai. Fokus saya sama yang kedua ini. Di Yesus, next slide. Saya suka gambarnya, dua-duanya saya suka.
Yang sini menggambarkan seberapa fragile kehidupan kita. Seberapa serius. Saya kalau ingat ini, kebayang-bayang saudara, terakhir saya naik itu 3-5 meter, saya pulang istri saya kaget, anak saya, mertua saya semua, kamu orang aman? Mau ngomong aman juga nggak bisa aman saudara. Saya mau mandi aja di shower sampai pegangan begini terus, karena berasnya masih begini terus saudara. Goyang, ini kalau saudara udah digoyangkan seperti ini, it changes you saudara. Kalau yang suka mancing, ketawa, cemen pendetanya katanya. Iya saya tahu, saya nggak sekuat apa yang saudara bayangkan. Tapi saya jujur paling nggak. Itu menggoyangkan saya, bahkan saat saya sudah landed, balik ke daratan pun goncangannya merubah kehidupan saya. Seperti detak jantung saya berubah, ritmenya beda saudara. Dan seringkali itu yang kita alami bukan? Tantangan dalam kehidupan kita merubah segala sesuatunya. COVID 2020 merubah segala sesuatunya. Mungkin perusahaan kita, kejadian yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu merubah kehidupan kita. Tapi the good news, apapun badainya masih ada sang maestro. Pencipta, juru selamat kita yang duduk bahkan tertidur dengan nyenyaknya. Saya suka mukanya, kayaknya pulas banget gitu ya. Peaceful. Tidak terbawa dengan situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami. Dia Allah yang tidak tergoncangkan. Dia Allah yang tidak terpengaruhi dengan keberadaan sekitarnya. Dia tetap Allah. Di tengah gelombang badai yang sempurna pun, Yesus tetap ada. Bahkan ia pun tertidur dengan lelap. Enggak cuman keberadaannya luar biasa, tapi ketenangannya membuat kita bisa percaya sepenuhnya kepada Dia. Bayangkan kalau di tengah badai ini saudara sendirian, nggak ada Yesusnya, serem banget saudara. Jadi berhargalah dan berbahagialah kita yang sudah mengundang Yesus dalam kehidupan kita, karena apapun musim kehidupan kita, kita sadar di perahu kita tidak pernah sendirian. Berbahayalah kita saat kita nggak ada Yesus dalam perahu kita. Kita pikir semuanya kita bisa, apapun kita bisa. Bahaya kalau udah ngelihat gini, kita ngelihat seberapa kecilnya manusia ini. COVID menyadarkan gitu kan. Gampang banget, orang banyak sekali yang lewat gara-gara COVID. Saya punya adik ipar, six pack, saudara, dokter. Benar-benar six pack dokter, jauh lebih muda dari kita, badannya fit. Begitu kena COVID langsung di admit ke hospital, nafasnya udah nggak bisa. Jadi begitu melihat dia saya langsung takut. Ini badan yang six pack, badan atlet, masih aktif, umur masih jauh di bawah saya, bahkan dia dokter bisa begini. Gimana ini yang badannya segede begini? Saya bilang gitu. Menakutkan sekali saudara. Menakutkan sekali. Sudahkah COVID merubah kehidupan kita? Sudahkah tragedi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mengubahkan kita? Sudahkah badai kita membuat kita sadar bahwa kita ini sangat amat sangat terbatas kekuatannya. Kita kecil. Tuhan tiada bandingannya. Next slide-nya. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan menghantam perahu itu. Pasal 4 ayat 37 katakan, sehingga perahu itu oleng dan air masuk sampai penuh. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Saya tulis di sini catatan saya, Yesus tidak tidur dengan nyenyak, menyatakan bahwa dia tidak terpengaruh oleh atau bahkan lebih besar dari badai apapun, superior peace. Saudara hanya bisa tenang saat saudara tahu bahwa everything is under control. Dia dikuasai damai, bahkan damai yang menguasai keadaan. Jadi bukan sekitar dia yang mendikte dia, tapi dia yang mendikte sekitar dia. I don't care about the storm, badai. Aku masih bisa tidur kok. Dan berbahagialah kita semua yang masih bisa tidur di tengah-tengah ketenangan, tantangan kehidupan kita setiap malam. Praktikalnya seperti itu kan. Banyak orang yang malam-malam susah tidur. Pendetanya dipanggil suruh doain supaya bisa tidur. Pendetanya udah tidur, saya bilang gitu. Karena saya nggak pernah punya masalah dengan tidur. Hubungan kita sama Tuhan akan mempengaruhi segala-galanya. Enggak cuma saat kita menghadapi tantangan di luar sana, tapi bagaimana kita meresponi kehidupan kita, apa cara pikir kita, apa yang sedang bergejolak dalam pikiran kita, hati kita, semua ini akan dipengaruhi dengan apa yang kita percayai. Pertanyaannya jadi, seberapa percaya kita sama Tuhan? Seberapa percaya bahwa dia ini superior dari segala-galanya, bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala-galanya. Kenal enggak kita sama dia?
Tahu nggak kita sama dia? Karena ketidaktahuan kita membawa keterbatasan dalam kehidupan kita. Percaya terhadap murid-muridnya Yesus bisa tidur, bukan cuma dia percaya akan badai bahwa dia lebih besar dari semuanya, tapi pewahyuan yang saya dapatkan di sini bahwa Yesus percaya kepada murid-muridnya bahwa dia bisa handle the storm. Notabene Yesus tukang kayu, ini nelayan. Kalau dibilang secara logikanya, iyalah jelas lebih percaya sama nelayan dibanding sama tukang kayu di dalam air. Benar bukan saudara? Tapi di sini dibuktikan bahwa murid-muridnya jauh. Dan seringkali Tuhan lebih mengenal dan mengetahui dan mempercayai diri kita dibanding kita mengenali dan mempercayai diri kita sendiri. Seringkali Tuhan izinkan seolah-olah kita melewati badai. Sepertinya kita sendirian, tapi enggak, Tuhan ada di sana. Sepertinya Tuhan diam-diam saja, enggak, Tuhan tetap mau ada di sana. Tapi kenapa Tuhan enggak bergerak? Karena dia percaya banget. You got it, kata Tuhan. Kamu bisa loh, kamu bisa. Kamu bisa, aku percaya sama kamu. Tapi kenyataannya seringkali Tuhan jauh lebih percaya pada kita dibanding kita percaya sama diri kita sendiri. Saat saya dibukakan Tuhan ini mengubah kehidupan saya. Seringkali iya ya, kita percaya sama Tuhan dan Tuhan percaya sama kita. Tapi seringkali hambatannya kita nggak percaya sama kita. Benar nggak? Contoh paling simpel ya, kalau kita rekrut orang untuk pelayanan, ayo dong pelayanan bareng yuk, kita di gereja sama-sama pelayanan. Biasa orang responnya apa? Paling mudah, aduh saya emang gak bisa ngapa-ngapain, saya gak bisa pelayanan, senyum aja fales. Iya gak? Tuhan percaya gak kita bisa dipakai? Bisa, kita bisa gak? Mestinya bisa, tapi kita gak percaya bahwa there's something good that we can contribute to the humanity. Kita nggak bisa ngelihat itu. Aku nggak bisa lah, aku udah bosok banget, aku udah jijik banget, aku udah nggak punya apa-apa, aku nggak bisa beri. Aku nggak seperti dia, aku nggak seganteng dia, aku nggak sepintarnya, aku nggak sekaya ini, kita selalu put limitation on ourselves dan itu menghambat kehidupan kita. Kita nggak berani melangkah bukan karena Tuhan nggak percaya, justru karena Tuhan percaya, tapi kita yang nggak percaya, jadi kita nggak ngelangkah. Pintu banyak dibukakan tapi kita nggak mau menjalaninya karena kita ngeliat diri kita dengan kacamata yang berbeda. Versinya Tuhan percaya sama kita dengan versinya kita percaya sama diri kita sendiri, dua hal yang berbeda. Dan itu amat sangat berbahaya. Beth Moore makanya nulis seperti ini. Next slide. A strange thought that sometimes God trusts us more than we trust Him. God trusts us, can you trust Him? Pemikirannya aneh. Terkadang Tuhan mempercayai kita lebih dari kita mempercayai Dia. Tuhan percaya sama kita. Pertanyaannya, dapatkah kita mempercayai Dia? Saya buka nih tentang murid-muridnya. Next slide. Kapalnya kelihatan lagi, lebih bergoncang ayat 38. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, kenapa engkau tidak peduli? Padahal ayat 36-nya, mari kita ke seberang sana. Yang ngajak Yesus, Yesus ada di sana. Tapi di sini kenapa engkau nggak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Saya akan coba bukakan pintu dari dosa. Next slide. Seringkali seperti ini. Dosa itu menipu. Nicky Gamble nulis seperti ini. Kita selalu menelan kebohongan tentang Tuhan sebelum kita menelan buah telarang. The first thing that we believe is the lies. And then the action follows. Saudara belum melangkah, belum berbuat dosa. Tapi di sini udah main dulu di otak. Sudah percaya. Contoh ya. Contohnya mesti ada di sini. Ya, next slide. Iblis suka untuk mengambil kesempatan menaburkan benih-benih keraguan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Asal mula muasal dari dosa. Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang Tuhan Allah ciptakan. Pada suatu hari ular datang kepada perempuan itu dan bertanya apa? Apa benar Tuhan sudah berkata pada kalian bahwa nggak boleh makan buah-buahan dari pohon-pohon yang ada dalam tanaman ini? Statement atau pertanyaan? Pertanyaan doang kan? Benar, Tuhan ngelarang lu nggak boleh ini. Padahal Tuhan bilang semuanya boleh kecuali dibalik. Semuanya nggak boleh. Benar Tuhan ngomong gitu. Dan karena kita bingung, kita percaya apa, tahu apa, kita bingung. Kita jadi bingung. Tuhan ngomong apa ya waktu itu ya? Kejadian kita seperti itu bukan? Seringkali. Kita bilang gampang gue percaya. Tuhan Yesus baik. Begitu ada kejadian itu nggak langsung dosa loh. Kecil, subtle, soft. Cuma satu pertanyaan. Tuhan lu mana? Katanya Allah baik. Katanya Allah setia. Lu lagi sendirian.
Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat kita entertain those kind of things. Kita belum jatuh tapi sudah mulai membuka celah. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan kita menunjukkan kepercayaan atau keraguan-raguan kita yang sebenarnya. Our questions reveal the real state of our beliefs or doubts. Pernyataan atau pertanyaan kita menunjukkan keadaan kita sebenarnya. Seberapa tahu kita atau seberapa tidak tahunya kita. Next slide. Kalau digambarkan kehidupan kita sebelum dosa, seringkali seperti ini. Banyak sekali ketidakpercayaan. Apakah enggak peduli Tuhan sama aku? Ini mulai nih, benih-benih ini mulai. Di otak kita semua racing, semua sedang bergumul, bergejolak, semua cepat banget di otak kita. Tuhan di mana kamu? Katanya engkau lah peduli. Kenapa hal-hal jahat bisa terjadi sama kami orang-orang yang saleh? Bahasanya seperti itu. Semua all those questions. Battling within our minds. Sungguhkah engkau baik Tuhan? Kalau hari Minggu gampang, Tuhan Yesus baik. Ya. Begitu selesai jam 12 keluar dari tempat ini. Saat kita sendirian, gak ada orang lain. Saat kita ngaca mungkin lagi selfie atau lagi ngelihat diri kita sendiri di mirror, di kamar gitu. Benar gak kita bilang Tuhan Yesus baik? Atau jangan-jangan kita mau bertanya, benar gak sih Tuhan kau baik? Aku dengar minggu tadi jam 10 dibilang kau baik, tapi mana kok keadaannya seperti ini? Aku gak pernah dapat terobosan, aku gak pernah sembuh dari penyakit-penyakitku, keluargaku tetap sama, keadaanku masih sama. Gak ada yang berubah dalam kehidupanku. Are you truly a good God? Go deeper, lebih personal. Benar Tuhan sayang sama aku. Aku banyak banget nyakitin kamu loh. Aku gak setia. Tadi pagi aja kebaktian males-malesan. Datang telat, ketiduran, pulang paling awal. Persembahan gak ngasih, perpuluhan apalagi gitu ya. Benar Tuhan masih ngasih, aku gak ikut pelayanan, aku gak apa-ngapain. Benar Tuhan masih ngasihin aku. Kemarin aku gini-gini semua dan kita semua the flashback coming into our mind. Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan gak menghukum apa-apa, Tuhan gak ngasih apa-apa. Cuman kita somehow racing within us. Lebih dalamnya terus kita nanya, jadi untuk apa sih gue hidup? Kaya enggak, keren enggak, apa enggak bisa? Dan langsung kita, what for? Gue ada di sini buat apa? Kita hilang esensi bahwa hidup ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita balik ke Tuhan, kau gak peduli ya? Where are you? When I needed you the most, saat aku sangat membutuhkan kamu, di mana engkau Tuhan? Saat aku gak ada di lantai 17, saat aku ada di basement bahkan, di manakah engkau Tuhan? Saat aku gak tengah-tengah semua orang, saat aku sendiri, di manakah engkau? Next slide. Belajarlah untuk mengubah dari pertanyaan dan berubah menjadi pernyataan. Dalam keraguan-raguan murid-murid mempertanyakan apakah Yesus tidak peduli bahwa kami binasa. Yang ada tudingan, yang lahir daripada ketakutan, dan dipenuhi dengan kepahitan yang akan sangat mematikan. Itu keraguan-raguan kita. Berjalanlah, bertransisilah, bertumbuhlah kepada state di mana kita penuh dengan iman. Yesus tidur menggambarkan kekuatan, kemenangan, dan kepercayaan yang besar. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kemenangan, ada kepercayaan. Enggak cuman diomongkan, tapi dibuktikan dengan langkah kehidupan, actions yang nyata. Next slide. Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau, ayat 39. Berhenti dan diamlah. Ngomongnya tenang banget ya. Yesus juga enggak kenapa? Hah, lu mau mati? Kapan? Mau gue bantuin? Enggak. Tuhan Yesus enggak kayak gitu saudara. Bisa tenang, tetap tenang. Enggak cuman badai bisa menenangkan dia, tapi ketidakpercayaan murid-muridnya pun tetap bisa menenangkan dia. Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, kenapa kalian gampang sekali jadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Ouch. Kenapa takut? Ternyata dikasih tahu, ini spill, hint. Kalau saudara ujian, ternyata kuncinya di sini. Ternyata sekarang sudah jelas bahwa kita belum percaya kepada Tuhan. Jadi ketakutan itu adalah manifestasi daripada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Sebaliknya,
Manifestasi dari kepercayaan kita kepada Tuhan adalah iman kita. Kita bisa berjalan tenang, kita bisa penuh damai. Ayat 41, lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepada Tuhan. Lalu berkata satu sama lain, wah orang macam apa dia ini. Angin dan danau pun taat terhadap perintahnya. Kita sudah bahas tentang badai, kita sudah bahas tentang Yesus. Sekarang kita mau bahas tentang kitanya, murid-muridnya. Next slide. Faith bukanlah iman, tidak perlu iman kalau semua yang kita alami adalah baik-baik saja. You don't need faith saat hidup saudara semuanya serba santai. Tapi saat tantangan datang, baru saudara butuh mempertanyakan, apa sih yang kita percaya? Benarkah kita percaya sama Tuhan? Toby Mac nulis seperti next slide. Iman tidak hanya berarti dan mempercayai, slide berikutnya, bahwa Tuhan sanggup menghentikan badai. Tapi iman yang sama mempercayai bahwa Tuhan sanggup dan menguatkan kita untuk melewati badai. Not just to calm the storm, but for us to go through the storm. Itu iman, saudara. Bisa nggak dia menenangkan? Bisa. Tapi dia juga bisa membawa kita melewati semuanya. Saya suka sih berikutnya. Siap-siap ya. Ini buat saya, kalau dari semuanya saudara lupa, mudah-mudahan yang ini saudara nggak lupa. Next slide. Tentang murid-muridnya diberikan invitasi. We are invited sama Tuhan. Tidak hanya untuk menikmati mujizat, tetapi untuk mengalami kuasa Tuhan. Bayangkan saudara, berapa banyak murid-muridnya ada dalam perahu itu. Ceritanya belum lama Yesus ngasih makan 5.000 orang, tuh saya gambarin inilah ceritanya lagi nonton bola kayaknya, saya nggak tahu gambarnya. Cuma nyari yang foto Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang, waktu zaman itu belum ada foto gitu ya, jadi ya susah nyarinya. Kira-kira segini banyak ya, kalau kebaktian segini banyak yang mau ikut, benar? Kebaktian kebangunan rohani, mujizat pasti nyata, semua yang datang begini saudara, benar? Coba saya udah bikin kebaktian badai. Berapa banyak mau naik perahunya saudara? Saya ini orang suka mikir. Jadi bayangin kira-kira gambarnya mungkin seperti ini, benar ya? Perahunya nggak gede-gede banget, bukan cruise ship, bukan segala macamnya, bukan Titanic gitu, sekitar gini benar ya? Kira-kira. Kalau saya hitung-hitungan saya, mungkin sekitar 10 orang yang ada di perahu, 12 max sama Tuhan Yesus, benar ya? Yang ikut ini 5.000 orang laki-laki, jadi kalau dihitung saya ambil garis rata lah, pukul rata, nggak ada cuan lagi lah, udah ceban lah ya, gitu ya. Bahasanya pedagang gitu ya. 10.000 lah, 10.000 yang ngalamin mujizat, dapat makan gratis, segala macam yang lewat semua. Yang lewatin badai berapa orang saudara? 10. Pernah nggak saudara pikir? Pernah nggak saudara pikir? Bahwa it's a privilege, next slide-nya saya taruh di sini. It's a privilege untuk kita diundang lewatin badai bersama dengan Tuhan. Layak untuk bersyukur saat kita ada di puncak kemenangan. Tapi sadarkah bahwa suatu kehormatan untuk berada bersama dengan Yesus melewati badai. Saya ngomong aja gemeteran saudara, karena nggak gampang saudara. Tadi lagu kedua apa tadi? Tadi saya sampai nggak berani nyanyi. Lagunya tadi apa kata-katanya? Meskipun. Itu berat loh saudara kata-katanya. Meskipun kesannya doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Meskipun kelihatannya Tuhan nggak menolong kita. Meskipun keadaan kita tidak berubah. Masih nggak kita mau percaya bahwa Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kita. You are a VVIP person. Aminnya dikit saudara. Kalau kemenangan, berkat semua amin gitu saudara. Tapi begitu dalam undangan. Bahasa saya an invitation to suffer with Christ. Nggak banyak yang mau. Balik slide sebelumnya. Balik slide sebelumnya. Kalau dihitung-hitung benar nggak? 0,001%. Aren't you privileged? Saudara kalau lagi tiket war, bener ya? Lagi cari tiket siapa konser, terus nggak dapet, itu saudara 1 of the million yang dapat tiketnya. Bangga banget nggak? Bangga. Pagi hari ini ada undangan dari Tuhan. 1 out of 10,000 of bahkan milionan orang. Mungkin orang lain kelihatannya enjoy aja hidupnya, kok enak-enak banget ya. Ya silakan. But you got a different invitation. Saudara punya undangan yang berbeda.
Saudara punya undangan untuk bisa mengalami Tuhan saat perahu saudara sedang digoncang-goncangkan. Saudara punya undangan untuk mengalami Tuhan saat kelihatan keadaan saudara nggak menentu. Saudara punya undangan untuk melihat bagaimana Tuhan meresponi tantangan-tantangan yang seringkali menggoncangkan the core of our being. Di tengah banyak ketidakpastian, banyak ketidakraguan, semua serba goncang dan berantakan. Yesus tertidur tenang. Invitationnya saudara bisa melihat Yesus bersama saudara. Dengan tenang. Nggak gusar, nggak heboh. Would you consider that suatu privilege, saudara? Saya sampai balik, sorry saya pakai bahasa sehari-hari boleh nggak? Saya lagi baca gini, bilang, gila ya Tuhan, what a privilege. Saat semua orang cuma mau mengalami Tuhan dalam kehebatannya, ini kita dibuka. Bahasa saya ini kalau saya seorang atlet, we have behind the scenes, bagaimana seorang atlet work out. Grinding. Benar saudara kalau atlet lagi latihan kan. Semua sweat, blood and tears semuanya keluar. Dan kita lihat ini yang buat dia jadi layak, jadi juara. Jadi saudara kalau saudara diundang untuk mengalami Yesus dalam ketidakpastian, dalam badai. Jangan hiraukan undangan itu. Karena saudara begitu ngelewatin ini, saudara akan melewati ini dengan hal yang berbeda kacamatanya. Begitu saudara ngelewatin proses, saudara diaruniakan, Tuhan Yesus baik, hari Minggu depan datang ke sini, WL-nya semua tim pujian, Tuhan Yesus baik, saudara ngomongnya beda. Karena it's not just a head knowledge, bukan suatu yang saudara percaya cuma dengar gitu, tapi saudara benar-benar merasuk dalam kehidupan kita. Bahasanya kalau masakan itu udah dierem saudara. Berhari-hari merasuk sampai the core of our being, kalau sampai semuanya, sekalipun badanku dan bagianku semuanya berantakan. When everything else is shredded out, semuanya dikeluarkan, dalamnya nggak akan tetap berubah. Yang diketemukan sini tetap salib dan Yesus baik. Saya tutup dengan 2 slide. A faith that has been tested, next slide, is a faith that can be trusted. Iman yang sudah dicoba atau lewati uji coba baru layak untuk bisa dipercayai. Sudah nggak pernah dong mau dioperasi sama dokter yang belum lewatin tes. Sudah nggak mungkin dong mau beli mobil listrik yang belum melewati tes. Benar nggak? It's a common thing. Tapi kenapa saudara mau punya iman tanpa mesti dites? Jadi consider it as a privilege kalau saudara lagi di QC imannya. Lagi di quality control level iman kita. Lagi dibangun pengenalan kita. Benar gak sih kita kenal Tuhan seperti apa adanya. Saat kita sudah mengalami itu baru kita layak. Nih saya ambil fotonya dari teman saya, next slide. Tahun lalu saat saya mimpin grup ke Israel. Benar-benar foto, kita yang foto, perahunya sebelah kita, saya ingat musim ini. Teman saya tulis, we cannot direct the wind but we can adjust the sail. Belajarlah untuk dance with the rain bahasanya. Dan saja kalau ada badai nikmati. Dapat ritmenya. Tadi worship leadernya kau ubah ratapku kan enggak diam. Kau ubah ratapku misalnya. Ini enggak kan? Ada ritmenya, ritmiknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saat tenang nikmati kenangan bersama Tuhan. Saat ada badai belajarlah dance sama Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa.